Halo Sobat Hijau, kali ini kita akan podcast dari Pusat Konservasi Orangutan terbesar di dunia yang ada di Kalimantan Tengah. Kalian tahu di mana? Ya, di Taman Nasional Tanjung Puting. Podcast kali ini akan membahas tentang bagaimana peran langsung masyarakat di tingkat tapak dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati melalui konservasi dan kearifan lokal. Ternyata, dengan berpikir global dan bertindak lokal, masyarakat telah memberikan banyak pelajaran berharga untuk dunia. Sambil berbincang, kita akan melihat aktivitas masyarakat Pasir Panjang Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dalam memanen madu klulut dari hutan desa. Selain itu, kita juga akan melihat ekowisata di Taman Wisata Alam Jurung 3 dan tentunya di Taman Nasional Tanjung Puting. Seru banget ya? Jadi nantikan terus Sobat Hijau, jangan kemana-mana. Halo Sobat Hijau, saya Enggi. Hari ini kita kedatangan dua orang Serikandi hebat dari Provinsi Kalimantan Tengah. Ada Ibu Murlan Dameria Pane selaku Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting dan juga Ibu Fitriana selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Barat. Halo Ibu, gimana kabarnya? Baik. Wah, luar biasa. Ini kelihatannya sangat-sangat sumringah, ceria gitu ya. Seperti kita sekarang berada di alam yang sangat-sangat menyenangkan ya Bu. Iya, damai. Bisa kedengaran banyak hal di sini. Sejuk. Iya, saya senang banget nih Bu, kemarin sempat mengunjungi beberapa lokasi di Kota Waringin Barat. Kemarin sempat jalan-jalan di Taman Nasional Tanjung Puting, Tanjung Harapan. Kemudian juga kita sempat diajak ke Taman Wisata Alam Jurung 3. Wah, luar biasa sekali. Kita lihat ada rumah betang ya. Luar biasa. Nih kalau ke Ibu Murlan sendiri saat ini Bu, dari sudut pandang Taman Nasional Bu, sebenarnya bagaimana sih Taman Nasional melihat pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan menjaga lingkungan? Ya, masyarakat perannya sangat luar biasa ya dalam mendukung kegiatan pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi peran masyarakat, contohnya seperti yang ada di belakang kita, ini ada kegiatan wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting. Dari kegiatan tersebut, pelibatan masyarakat sangat besar. Dari mulai jasa transportasi, kemudian porter, guide, dan juga ibu-ibu yang memasak di kapal klotok. Semuanya masyarakat? Semuanya adalah masyarakat. Nah, itu adalah salah satu peran masyarakat dalam kegiatan wisata alam di Taman Nasional Tanjung Puting. Kegiatan lain pun ada dalam upaya mendukung kegiatan pengamanan perlindungan di kawasan Taman Nasional dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Taman Nasional dan di kawasan Taman Nasional, termasuk juga peran masyarakat dalam kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional. Sehingga besar sekali peran masyarakat dan dalam mendukung kegiatan pengelolaan kawasan konservasi khususnya di Taman Nasional Tanjung Puting. Itu bagaimana masyarakat bisa terlibat, terutama tadi kalau yang terakhir ya Bu ya, untuk kebakaran hutan ya Bu, kemudian jadi menjaga kawasan juga berarti. Betul, ya. Seperti apa ini pelibatannya Bu? Ya, jadi kita merekrut masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting untuk kita latih, kita kasih keterampilan dan kemudian kita ajak bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengamanan perlindungan dan juga pencegahan kebakaran. Sehingga mereka pun juga mempunyai ikatan yang erat juga dengan kawasan Taman Nasional dan bisa menjaga bersama-sama dengan petugas kami. Seperti itu Mbak. Oh, oke. Karena biasanya ini ya Bu Fitriana juga ya, kalau kita ngomong masyarakat nanti melihat ketika ada larangan untuk mungkin berburu di hutan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya. Terus masyarakat dapatnya apa gitu. Nah mungkin saya bisa ke Bu Fitriana nih sekarang. Kalau menurut Ibu sendiri dari sudut pandang Dinas Lingkungan Hidup, saat ini apakah ada nggak sih Bu mungkin mekanisme atau regulasi yang di dalamnya itu kita bisa melihat dan mendukung bagaimana agar konservasi dan juga kegiatan menjaga lingkungan itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kegiatan masyarakat kita sekarang. Ya, baik Maggie. Terima kasih. Sebenarnya Alhamdulillah Kota Waringin Barat itu sudah memiliki Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan anggaran kabupaten berbasis lingkungan hidup dan kehutanan. Di mana pointernya yang pertama yaitu 2% itu adalah untuk penanggulangan ruang terbuka hijau, kemudian yang 2% lagi itu untuk pengelolaan persampahan, kemudian 1% untuk mitigasi bencana. Tadi sebutnya salah satu juga disebutkan oleh Bu Murlan ya. Kemudian 1% lagi untuk
pengelolaan sumber daya air. Jadi semua terkolaborasi dengan seluruh stakeholder gitu. Jadi kita di sini ada 3 hal yang disubstansi yang disampaikan, ekosistem, lingkungan, dan sosial, seperti itu. Itu bagaimana masyarakat bisa mengakses dari sistem yang dibuat pada saat ini oleh dinas sendiri, Bu? Itu dana berasal dari anggaran dana desa. Jadi dari total dari anggaran dana desa itu diambil 6% dari dana yang sudah diambil penghasilan tetap atau untuk operasional desa ya. Jadi dari 6% yang sudah dipotong operasional desa itulah yang dilaksanakan oleh desa, karena desa itu kan bagian yang memiliki wilayah yang di tapak terbawah ya, yang sudah berhubungan langsung dengan masyarakat kita gitu. Jadi anggaran itu berdasarkan musyawarah desa akan dikelola secara bersama-sama. Wah, jadi dengan demikian kita bisa bilang bahwa masyarakat terlibat aktif juga bahkan pada saat pengambilan keputusan ya Bu ya, lewat musyawarah yang tadi Ibu sebutkan. Semuanya bisa terlibat aktif dan juga bisa menyampaikan pendapat mereka, begitu ya Bu? Ya, betul. Jadi Kota Waringin Barat sebenarnya sudah mengimplementasikan peraturan Bupati nomor 19 tahun 2021 tentang Paklik tersebut. Ini pun berkat kolaborasi ya dengan stakeholder dan juga pendampingan dari UNDP, Kalfor, khususnya Dirjen PKTL, dan alhamdulillah Kota Waringin Barat itu sebagai trigger dan mendapat penghargaan dari Dirjen PKTL sendiri sebagai waktu itu Bupatinya Sri Kandi ya, dalam hal pelibatan konservasi dan juga kelestarian lingkungan di Kabupaten Kota Waringin Barat dengan semua pihak. Luar biasa sekali memangnya para Sri Kandi di Kalimantan Tengah sangat-sangat berperan untuk konservasi dan juga lingkungan. Nah kalau kita lihat berarti sekarang ya Bu Murlan dan Bu Fitriana banyak sekali yang sudah dilakukan baik dari tingkat masyarakat, baik dari pemerintah dan juga saat ini juga Taman Nasional juga turut terlibat dengan luar biasa sekali. Kalau kita lihat tren ke depan nih Bu, ada nggak sih yang bisa kita lakukan lebih baik atau lebih banyak lagi terutama untuk mendukung kegiatan konservasi kita di masa depan? Mungkin saya ke Bu Fitriana atau ke Bu Murlan dulu, silakan. Silakan. Kalau menurut saya ada satu hal penting ya yang perlu kita terus bangun ya. Jadi kita harus mengupayakan selalu keterlibatan dari generasi muda kita dalam memahami dan memberikan penyadartahuan kepada anak-anak muda kita, generasi bangsa ini juga untuk sama-sama bisa berpikir ke depan bagaimana kita melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita minimal. Nah, sehingga nanti ke depannya tentunya kita akan dapat memberikan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Saya pikir itu hal yang sangat penting untuk kita terus bangun bersama. Saat ini apa ada program tertentu Bu yang dilakukan oleh Taman Nasional? Ya, untuk pendidikan generasi muda kita ada program sendiri. Jadi untuk semua level. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan umum, kita ada program pendidikan konservasi. Kita juga masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi khususnya mengenai konservasi di Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi itu beberapa upaya kita yang terkait dengan pendidikan generasi muda. Termasuk juga kita ada kegiatan-kegiatan lapangan, visit ke Tanjung Puting untuk anak-anak sekolah sehingga mereka bisa mengetahui kekayaan alam yang sangat dibanggakan yang ada di lingkungan mereka sendiri, begitu, dan juga tentunya ilmu pengetahuan yang bisa mereka dapat dari lingkungan di Taman Nasional Tanjung Puting. Itu merupakan hal yang sangat penting dan harus terus kita tanamkan sehingga mereka mempunyai pola pikir yang sama. Bagaimana mengupayakan untuk melestarikan lingkungan hidup kita nih yang sangat kita banggakan ini. Kalau nggak kenal jadinya nggak sayang. Betul, ya Bu gitu. Jadi bikin anak-anak muda, anak-anak bahkan mencintai gitu. Betul, ya Bu. Kalau dari Bu Fitriana sendiri gimana Bu? Kalau dari dinas dan juga dari pemerintah apa sih yang mungkin kita bisa lakukan lebih baik ke depannya? Ya betul, karena ini bumi ini kan tidak hanya untuk generasi yang sekarang, betul disampaikan bahwa juga merupakan warisan untuk generasi kedepannya. Alhamdulillah Kota Waringin Barat selalu sinergitas baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten ya. Dan Kota Waringin Barat itu ada sekolah-sekolah yang meraih adiwiyata mandiri, kemudian adiwiyata nasional dan juga adiwiyata provinsi dan kabupaten. Nah, semua ini melibatkan generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya konservasi tapi juga pengurangan sampah di sekolah,
menganut prinsip 3R ya, reuse, reduce, recycle, karena sekarang kan sampah plastik juga cukup banyak. Nah, sehingga ini merupakan sesuatu yang terstruktur dan masif kita laksanakan secara bersama-sama, dan ini sudah tidak asing lagi bagi generasi muda. Ya mungkin ke depan kita sama-sama mempunyai mimpi memiliki laboratorium lingkungan yang semua informasi terkait dengan apakah itu konservasi, tentang kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan persampahan dan juga mitigasi bencana dan kualitas sumber daya air terakomodir dalam sebuah investasi tersebut. Mungkin itu ya. Baik, wow, luar biasa. Semoga nanti ke depan kita bisa mencapai mimpi-mimpi untuk lingkungan dan konservasi ya Bu. Baik, Sobat Hijau, sebelum kita melanjutkan, kita akan sama-sama menyimak pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Belinda Amargono selaku Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pesan dari Bapak Norimasa Shimomura selaku Kepala Perwakilan UNDP Indonesia. Yuk kita simak dulu. Halo Sobat Hijau yang sedang menyaksikan podcast dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dalam kondisi terbaik. Saya Belinda Arunarwati Margono di podcast episode sebelumnya telah membahas tentang kepedulian generasi muda pada hutan, lingkungan, dan inovasi. Nah, pada episode kali ini baru saja kita simak obrolan menarik mengenai peran berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat di tingkat tapak dalam menjaga hutan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati bersama narasumber yang luar biasa. Para Sri Kandi hebat yaitu Ibu Murlan Dameria Pane selaku Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting dan Ibu Fitriana selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Jika kita berbicara mengenai menjaga hutan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, maka kolaborasi dari berbagai pihak sangatlah diperlukan. Setiap individu secara lintas generasi, masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah, serta akademisi dan multi pihak lainnya, semua dapat memberikan andil dalam menjaga hutan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati melalui peran dan porsinya masing-masing. Contohnya, masyarakat di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting bisa mendukung pengelolaan Taman Nasional melalui kegiatan wisata alam seperti jasa transportasi, porter, juru masak, dan pemandu wisata. Selain itu, ada pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamatan dan perlindungan, pencegahan karhutla, serta pemulihan ekosistem. Lalu dari sisi pemerintah daerah melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung kegiatan konservasi dan pelestarian alam, serta penyuluhan kepada generasi muda untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Pemerintah daerah juga berperan dalam menyusun strategi untuk mencari alternatif destinasi wisata lainnya untuk mengurangi tekanan terhadap Taman Nasional Tanjung Puting. Selain itu, pengembangan mekanisme insentif seperti Paklik atau penetapan alokasi anggaran kabupaten berbasis lingkungan hidup dan kehutanan, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas LHK barusan tadi, merupakan mekanisme insentif berupa ecological fiscal transfer dari kabupaten kepada desa. Ini akan mendorong masyarakat untuk menjaga hutan dan lingkungannya. Hal tersebut di atas tentunya mendukung pencapaian Volunetsing 2030. Sobat Hijau yang saya sayangi, sudah tahu belum? Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kebijakan Indonesia Volunetsing 2030 telah menyusun 12 rencana aksi mitigasi yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca
dari sektor kehutanan dan lahan. Melalui kebijakan ini, pemerintah mentargetkan bahwa Indonesia pada tahun 2030 bisa mencapai emisi negatif dari sektor kehutanan dan lahan. Nah, beberapa contoh aksi mitigasi yang telah disusun antara lain adalah pengurangan laju deforestasi dan degradasi di lahan mineral, gambut serta mangrove, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan tidak ketinggalan yang baru saja kita bahas yaitu konservasi keanekaragaman hayati. Rencana aksi mitigasi tersebut dilakukan tidak hanya di dalam areal atau kawasan hutan, namun juga di luar kawasan hutan atau yang kita sering sebut sebagai APL. Dan untuk mencapai target yang luar biasa besar ini, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri saja, tapi perlu dukungan dari pihak-pihak lain seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, KPH, pemegang izin konsesi, akademisi, dan juga yang sangat penting adalah masyarakat lokal yang bekerja di tingkat tapak. Selain para pihak di atas, lembaga internasional juga memiliki peran yang penting dalam mendukung dan memfasilitasi aksi untuk pencapaian Volunetsing 2030. Untuk itu, mari kita dengarkan komentar dari Bapak Norimasa Simamura selaku Residen Representatif UNDP Indonesia tentang dukungan UNDP dalam pencapaian Indonesia pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sekaligus kita simak kesan beliau dalam kunjungannya ke Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Nah, dari berbagai perspektif tersebut, peran multi pihak menjadi sangatlah penting. Maka dari itu, saya, Belinda Arunarwati Margono, ingin mengajak Sobat Hijau semua untuk terus bersama-sama, pantang menyerah, kita jaga hutan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Lindungi hutan, lestarikan alam, wariskan kebaikan untuk generasi masa depan. Salam lestari. Hello, Sobat Hijau. My name is Nori. I'm the resident representative of UNDP, United Nations Development Programme. UNDP helps Indonesia to achieve the Sustainable Development Goals, the SDGs, so that no one in Indonesia is left behind from the advancement of economic and social circumstances in this country. We do this by help eradicating poverty, promoting inclusive growth, and protecting the environment and promoting democratic governance. Now, in a country like Indonesia, it's especially important in achieving the Sustainable Development Goals that we focus on protecting forests, wildlife, and also by promoting sustainable management of the vast land. Now, how do we do it? UNDP does this in 4 ways. First and foremost, we protect the forest so that we can contribute to reducing the greenhouse gas emission and tackle the climate change. This is very much in line with the vision of the government of Indonesia, crystallized in its Volunetsing 2030. Secondly, UNDP does this by preserving the precious biodiversity. This includes our effort to protect the Sumatran tigers, Sumatran elephants, and Komodo dragons. Here in Tanjung Puting, I was struck by the importance of our work, understanding how really precious the wildlife is for this country, seeing the gorgeous orangutan right in front of my eyes. Thirdly, we do this by promoting sustainable agricultural production, working very closely with smallholder producers of coffee, cacao, rice, and oil palm. The fourth is about striking a balance between our effort to preserve nature and also to create jobs. So again, here in Kota Waringin Barat, I was really impressed by the leadership and initiative of the communities and especially women in striking a balance between preserving the forest habitat that they live in
and promoting ecotourism and production of ecological products. So all of these, of course, are great achievements of UNDP and government and other stakeholders, but none of this could have been possible if we didn't work with our partners. First and foremost, the government of Indonesia, especially the Ministry of Environment and Forestry, as well as the local government, civil society, private sector, and let's not forget the community leaders and members, including women. So let's cherish this gift and maximize its potential. Thank you. Tadi sudah mendengarkan ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Belinda dan juga Bapak Nori Masa. Dan kita kembali lagi dengan Ibu Murlan dan juga Ibu Fitriana. Sebelum kita menutup sesi podcast kita kali ini, Bu, kita mungkin mau mendengarkan nih kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Murlan dan juga Ibu Fitriana. Siapa yang mau duluan? Bu Fitri. Oh, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat menyenangkan ini di lokasi Taman Nasional Tanjung Puting yang sangat damai, penuh biodiversity karena keragaman hayati. Saya menyampaikan dua bait pantun ya. Bunga mawar, bunga melati, urusan lingkungan hidup selalu di hati. Mungkin itu saja, semoga indeks kualitas lingkungan di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kalimantan Tengah selalu semakin baik. Terima kasih. Bu Murlan mau mungkin memberikan respon terhadap pantun dari Bu Fitriana? Pantun, kayaknya saya harus pakai pantun nih kan? Boleh, ya? Bu. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Beli kepiting di Kampung Melayu. Cakep. Perahu bersandar di dermaga kayu. Cakep. Tanjung Puting rumahnya Kahyu. Kami menunggu dengan rindu. Cakep. Wah, luar Terima biasa. kasih. Kedua serikandi kita ternyata jago semua bikin pantun ya. Tapi ini buat informasi Iya, Mbak Enji, kalau misalkan saya sebut Kahyu itu bahasa lokalnya di sini. Artinya orang hutan. Tanjung Puting rumahnya Kahyu itu berarti Tanjung Puting rumahnya orang hutan. Oke, mari kita buat terus Tanjung Puting menjadi rumah Iya, bagi orang hutan ya, Bu ya. ya, betul Baik, sekali. kalau demikian Sobat Hijau, terima kasih sudah menyimak podcast kita hari ini. Saya Enggi undur pamit dan sampai jumpa lagi. Dadah.